Aduh Gusti, berita tuh serem-serem banget belakangan ini. Selain Rizky Irmansyah, pesan perempuan dari Bandung buat dibawa ke Jakarta tadi malam untuk ditiban, ada lagi yang lebih parah. Istighfar, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, bukan? Apalagi kalau bukan Opung SG Channel. Nikita Mirzani sepertinya masih memendam rasa sakit hati yang begitu dalam kepada mantan kekasihnya Rizky. Bagaimana tidak, selama menjalani masa pacaran, Nikita Mirzani mengaku sering mendapatkan tindakan kekerasan, dihina, dan dipukuli oleh Rizky. Mungkin juga yang membuat Nikita Mirzani semakin sakit hati adalah kebiasaan Rizky yang menurut Nikita Mirzani sering bermain perempuan. Bahkan selama berpacaran dengannya, Nikita Mirzani mengatakan kalau Rizky sudah selingkuh dengan banyak wanita, yang menurut Nikita semua selingkuhannya bukanlah wanita baik-baik. Baru-baru ini saat sedang menikmati masa kesendiriannya setelah putus dari Rizky, ternyata Nikita Mirzani masih terus membahas tentang mantan kekasihnya itu. Setelah beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani membongkar tentang ayahnya Rizky yang punya 3 istri, di mana ketiga istrinya juga kata Nikita sering mengalami tindakan kekerasan dari ayah Rizky. Baru-baru ini lewat Instagram story-nya, Nikita Mirzani membocorkan bahwa Rizky baru saja memesan perempuan cantik dari kota Bandung untuk dibawa ke Jakarta dalam rangka menemaninya di malam hari. Nikita Mirzani pun meminta para laki-laki untuk lebih banyak beristighfar dan memperkuat iman agar tidak terus-terusan bermain perempuan. Nikita Mirzani juga bertanya, memangnya para laki-laki yang suka bermain perempuan ini ingin mencari yang seperti apa? Karena kalau terus dicari dan dituruti keinginan setan itu, maka tidak akan ada habisnya. Nikita Mirzani juga berpesan untuk semua laki-laki yang sudah berumah tangga agar jangan setiap ada masalah sedikit saja langsung emosi sampai menghilangkan nyawa istrinya sendiri, seperti yang viral terjadi di Ciamis, Jawa Barat baru-baru ini. Aduh Gusti, berita tuh serem-serem banget belakangan ini. Selain Rizky Irmansyah, pesan perempuan dari Bandung buat dibawa ke Jakarta tadi malam untuk ditiban, ada lagi yang lebih parah. Istighfar, astagfirullahalazim. Pesan aku untuk semua laki-laki di luar sana, perkuat imanmu kau perkuat. Jangan dikit-dikit kau penuhi itu hasrat dengan berbagai bentuk perempuan. Kau mau cari yang kayak gimana lagi? Kau mau cari yang bentuknya segitiga bermuda, jajaran genjang. Istighfar. Dan untuk semua laki-laki juga yang sudah berumah tangga, jangan sedikit-sedikit ada masalah rumah tangga kau itu istrimu, itu salah. Perkuat imanmu, bukan perkuat perkututmu. Istighfar. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku kecewa dan sakit hati dengan kelakuan Rizky yang cerita sana-sini. Dan yang membuat Nikita semakin sakit hati adalah Rizky menceritakan fitnah ke orang-orang dan mengarang kejadian yang seolah-olah Nikita lah yang salah. Menurut Nikita Mirzani, Rizky mantan kekasihnya yang pernah dipacarinya selama 6 bulan adalah seorang pembohong. Tidak seperti laki-laki yang gentle yang dengan jujur mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Bahkan kata Nikita Mirzani, Rizky sampai menyuruh orang untuk menyampaikan permintaan maafnya, tapi dengan alasan yang dibuat-buat, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal itulah yang membuat Nikita Mirzani memilih untuk terus bersuara tentang kisah pahitnya bersama Rizky, agar orang-orang tahu yang sebenarnya. Kemudian ketika ada netizen yang mengatakan kalau Nikita Mirzani ternyata sudah tidak kalem lagi seperti sebelumnya, dan kini justru makin terlihat sifatnya yang masih tidak berubah, yakni tetap suka membuat huru-hara dengan membongkar aib orang lain. Nikita Mirzani pun menegaskan kalau dirinya tidak pernah memaksa orang-orang untuk mempercayai semua yang diceritakannya. Menurut Nikita Mirzani, ia juga mempunyai hak untuk membagikan cerita tentang kisah pahitnya kepada para followersnya di Instagram.
Pada kesempatan itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya sama sekali tidak membalas ketika Rizky memukulinya di sebuah klub di Senopati, Jakarta Selatan. Apalagi melihat track record Nikita selama ini yang tidak pernah takut melawan musuh-musuhnya. Kata Nikita, saat kejadian itu, ia memang sama sekali tidak melawan karena masih sepercaya itu kepada Rizky. Dan salah satu alasan yang membuat Nikita Mirzani juga tak melawan adalah di tempat kejadian ada kakak-kakaknya Rizky, tapi tidak ada yang bisa menolong dan membelanya. Hal itulah yang membuat Nikita Mirzani heran dan juga syok karena ternyata dari yang ia lihat, semua kakak-kakaknya Rizky takut kepada Rizky, apalagi jika sang mantan sudah marah. Nikita Mirzani menegaskan dirinya tidak akan membiarkan adanya tindakan kekerasan serta kata-kata kasar bernada penghinaan masih diwajarkan oleh orang-orang di Indonesia. Karena Nikita Mirzani merasa dirinya adalah wanita yang masih punya harga diri. Kini setelah putus, Nikita Mirzani bertekad tidak akan lagi membiarkan dirinya dikekang oleh pasangan. Kemana-mana dilarang, selalu dipantau dan dimata-matai oleh orang suruhan pasangannya. Padahal pasangannya sendiri justru melakukan hal yang ia larang kepada Nikita. Apalagi menurut Nikita Mirzani, hingga saat ini hanya Rizky lah pasangan yang bisa tahu semua tentang dirinya, bahkan sampai tahu penghasilan Nikita dari berjualan di Shopee. Yang lebih mengejutkan, ketika Nikita Mirzani ingin mengganti handphone, Rizky masih juga meminta handphone lamanya untuk ia periksa isinya atau datanya. Dengan kata lain, Nikita Mirzani merasa sudah tidak punya privasi lagi selama berhubungan dengan Rizky. Nikita Mirzani mengaku sempat mengeluhkan hal tersebut kepada orangnya Rizky, bahwa Rizky sudah terlalu berlebihan hingga ia benar-benar tak punya privasi lagi. Nikita yang sudah merasa tak nyaman bahkan sempat membicarakan hal itu kepada kakaknya Rizky. Namun ia hanya diminta untuk bersabar dalam menghadapi temperamen Rizky. Sahabat-sahabat Nikita Mirzani pun sudah banyak yang mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Rizky kepadanya sudah sangat berlebihan, padahal ia belum menjadi suami Nikita. Gara-gara Rizky juga, Nikita Mirzani mengaku tidak bisa mengambil pekerjaan film hanya karena hal yang menurutnya sepele, yakni ada adegan pelukan dengan lawan mainnya. Yang lebih mengecewakan Nikita, bukan hanya mengekang dan banyak melarang, Rizky juga sama sekali tidak ada pengertian untuk mengganti jumlah honor Nikita Mirzani bermain film yang ia larang. Padahal menurut Nikita, kalau ia mengambil job film tersebut, ia bisa mendapatkan uang sampai 1 miliar rupiah lebih. Nikita Mirzani sendiri membantah kalau dirinya adalah orang yang kasar seperti yang dituding banyak orang. Nikita berani memastikan kalau sudah jatuh cinta, dirinya adalah wanita yang sangat lembut memperlakukan pasangannya. Nikita Mirzani juga memastikan kalau sampai detik ini dirinya tidak pernah melakukan aksi kekerasan kepada mantan-mantan pasangannya. Nikita Mirzani membongkar alasannya menceritakan semua kisah pahitnya selama bersama Rizky karena ia merasa sudah tidak ada tempat lagi untuk menumpahkan isi hatinya. Nikita Mirzani juga mengatakan yang paling diuntungkan setelah dirinya putus dengan Rizky adalah Nikita, bukan Rizky. Karena menurut Nikita, selama ini Rizky tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita baik-baik. Nikita Mirzani menegaskan bahwa hanya dirinya lah perempuan baik-baik satu-satunya yang pernah dikenalkan Rizky kepada keluarganya. Kata Nikita Mirzani, kalau ia jahat, bukan hal yang sulit baginya untuk memecah belah hubungan pertemanan Rizky, di mana kata Nikita, Rizky juga sering menjelek-jelekan teman-temannya. Menurut cerita Nikita, Rizky sering menjelekan Mayor Teddy hingga Rajiv Sutirto, sahabatnya sendiri, sesama ajudan pribadi. Kini setelah pikirannya lebih terang dan semakin terbuka, Nikita Mirzani baru menyadari bahwa selama ini dirinya menjalin hubungan asmara dengan Rizky, justru ia adalah pihak yang paling banyak ruginya. Nikita Mirzani mengaku dirinya masih bisa memaklumi karakter Rizky yang suka mengekang dan membatasinya. Jika Rizky memang benar-benar tulus menyayanginya dan bisa bersikap baik kepadanya.
Tapi kenyataannya, kata Nikita, Rizky selalu menyakitinya, baik secara fisik ataupun mental. Bahkan ketika sahabat-sahabatnya yang begitu peduli meminta Nikita Mirzani untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Rizky, Nikita masih saja menutup mata dan telinganya, serta tetap berusaha berpikir positif kepada Rizky. Selain soal mantan kekasihnya, Nikita Mirzani juga sempat mengungkapkan gaji-gaji para karyawan dan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Nikita Mirzani menegaskan bahwa orang-orang yang bekerja di rumahnya tidak ada yang gajinya di bawah Rp2.500.000 dan paling tinggi bisa mencapai Rp6 juta, di mana pekerjaannya pun tidak mengurus seluruh rumah. Gaji tersebut juga di luar makan dan fasilitas kebutuhan lainnya yang sudah disediakan Nikita. Sedangkan di tempat lain, kebanyakan gajinya masih di bawah Rp2 juta dan harus mengurus semua bagian rumah. Karena menurut Nikita Mirzani, dirinya adalah orang yang memanusiakan manusia. Karena tanpa tenaga dari para asisten rumah tangganya, rumahnya tidak akan terurus dengan baik. Nih punya teteh. Itu berapa sih? Tetehnya kalau dipotong mah jadi 4 juta. Dipotong memang teteh ada utang? Enggak, maksudnya kan teteh cuti 2 minggu, emang mau dibayar semua. Teteh memang udah utang, teteh Udah punya utang teteh mah. yang kemarin? Udah nggak punya, kan mau dipotong 2 kali pinjam kan 2 juta. Udah dipotong. Teteh mau dipotong? Ya terserah. Iya 2 minggu belum kerja ya. Kalau yang enggak ya terserah. Di sini gajinya nggak ada di bawah 2,5 juta, nggak ada. Ada gaji di bawah 1,2. Di daerah sini banyak gaji ART yang cuma digaji 1,7, 1,5 banyak. Tapi suruh bersihin semua rumah, urusin anak banyak. Kalau di sini tidak boleh. Di sini harus memanusiakan manusia. Gaji paling tinggi 6 juta. 6 juta itu bersih, sabun, softpack, sampo, conditioner, roll-on ketek, semua tuh dari gue. Skincare, semua dari gue. Tuh lihat tuh, tuh, masnya tuh, lihat masnya, lu lihat tuh. Cuman gue doang, kerja sama gue doang yang gajinya nggak pernah di bawah 2,5 juta tuh untuk orang baru, bayangin. Di tempat orang lain, orang baru tuh bisa 1,5, 1,6, nggak ada di sini. Nggak boleh. Kita tuh harus memanusiakan manusia, guys. Kalau nggak ada orang yang kerja di rumah hancur berantakan. Pokoknya kerja sama gue semua nggak ada yang miskin makmur. Makan apa yang gue makan di rumah, mereka makan yang sama. Semua isi kulkas ada apa mereka boleh makan. Kulkas sama, kulkas gue, kulkas pembantu sama aja. Di sini di rumah gue yang kerja semua jujur say, mau gue taruh duit 100 juta kayak di meja, mau gue taruh duit berantakan kayak perhiasan kayak berlian kayak berantakan. Alhamdulillah belum pernah ada yang hilang. Supir gue tuh gajinya kalah dia sama yang kerja di kantor. Nikita Mirzani juga merasa bangga dengan para pekerja di rumahnya karena semuanya adalah orang yang jujur. Nikita Mirzani mengaku tidak pernah sekalipun kehilangan barang-barang berharga ataupun uang di rumahnya. Sedangkan untuk gaji sang sopir, menurut Nikita Mirzani, gaji orang yang bekerja di kantor saja masih kalah jauh dengan gaji sopirnya.